Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Mananu, Ya Karimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Hafidhu, Ya Alimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Duh Gusti kula minun dumateng panjenengan, rizki berkah, umur berkah, rumah tangga sakinah, rizki berkah, ilmu berkah, lan husnul khatimah. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudari al-fakir dimanapun berada, yang sangat al-fakir muliakan, yang sangat al-fakir banggakan, insya Allah semuanya calon-calon ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita terpilih dipilih oleh Allah. Subhanallah. Ini adalah suatu keuntungan, ini adalah suatu kebahagiaan. Apa? Yaitu adalah kita diberi nikmat iman dan Islam. Jadi kita terpilih bisa memasuki agama Islam. Padahal kita tidak pesan, tapi Allah menghendaki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuknya kita ke dalam agama Islam, terima kita. Ya, menerima berarti kita melaksanakan apa-apa yang dianjurkan, yang diharuskan oleh Allah, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu tugas kita yang sangat tidak boleh kita tinggalkan. Apa? Sholat. Siapapun. Sholat ini adalah suatu oleh-oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Isra Mi'raj. Sangat luar biasa, sangat istimewa. Selamatnya, celakanya kita nanti di akhirat ini sholat. Kalau kita sholat kerjakan dengan baik, kita selamat, berbahagia. Kalau sholat kita tinggalkan atau kerjakan dengan sembarangan, ya kita celaka. Karena seluruh amal-amalan kebaikan, kalau sholatnya tidak diterima, seluruh amal tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau sholat kita bagus, diterima oleh Allah, seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Jadi tergantung sholat. Kalau sholatnya bagus, sholatnya diterima, maka seluruh amal diterima. Kalau sholatnya jelek, maka seluruh amal pun tidak diterima dan jadi jelek semua. Oleh karena itu,
Sholat itu pun berbagai macam. Ada sholat sendiri, ada sholat masbuk, ya, ada sholat berjamaah gitu kan. Ada yang kita berjamaah dari awal, ada kita jadi masbuk. Ya. Jadi ini sholat berjamaah sangat disyariatkan di dalam ajaran Islam. Jadi kita harus berjamaah. Makanya tentang sholat berjamaah ini ada yang menghukumi fardu ain ada. Jadi dosa kalau tidak berjamaah. Ada yang menyebutkan fardu kifayah. Tergantung. Jadi ini pendapat ulama kedua-duanya juga benar. Jadi kalau dihukumi fardu kifayah sholat berjamaah, ya berarti kalau ada yang berjamaah di masjid ya kita tidak durhaka, tidak dosa. Tapi kalau dihukumi fardu ain, wah kalau kita tidak berjamaah berarti kita berdosa, tidak berjamaah. Seperti itu. Tapi yang jelas Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul jamaah, sholat berjamaah itu adalah tafdulu sholat al-fadhi bisab'in wa isrina darajah. Jadi sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu beda. Jadi kalau sholat sendiri ya pahalanya satu itu pun kalau baik. Tapi sholat berjamaah itu 25 derajat. Subhanallah. Ya oleh karena itu ayo. Usahakan kita sholat berjamaah. Jangan sholat di rumah. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir di kesempatan ini mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat. Yang mana kalau kita punya keinginan, ya kita ingin hidup sukses, hidup kaya raya, terus kita punya tujuan terwujud, ya apapun keinginan kita, tujuan kita, rencana kita, jangan sampai kita bingung, ini bagaimana kalau tidak terwujud, jangan. Pokoknya wiridkan ini, amalkan ini, insya Allah kalau Allah berkehendak, insya Allah terwujud. Jangan ragu lagi. Apa itu? Yaitu adalah sholawat. Jadi sholawat ini adalah suatu kalimah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Makanya ada di antaranya para masyayikh guru-guru Al-Fakir. Beliau berkata, baca sholawat. Pahala sholawat. Kalau Allah terima, jangankan 1.000. Jangankan 10.000. Jangankan 4.000. Jangankan 1.000. Jangankan 100. Satu aja sholawat. Kalau memang diterima oleh Allah, dipakai bekal nanti di akhirat, tidak akan habis seumur hidup di akhirat. Satu saja. Oleh karena itu, jangan ragu keampuhan, kehebatan, kemustajaban sholawat. Apalagi di antara hal-hal yang sepele, masalah duniawi, masalah pangkat, masalah keinginan kita, itu kan duniawi, itu masalah kecil. Dengan mewiridkan membacakan sholawat, insya Allah diijabah, diwujudkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita inginkan, yang kita ajukan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu ini perlu ijazah, yaitu insya Allah di sini Al-Fakir izinkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Al-Fakir mau mengijazahkan. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara kajian pengijazahan, maka ringankan tangan untuk subscribe. Ringankan tangan sebentar untuk subscribe dan like, juga komen. Dan berdoalah. Saudara-saudari, ibu, bapak, kaum muslimin, muslimat, berdoalah dengan doa yang sebaik-baiknya doa, dan tulis doa itu di kolom komentar. Kenapa? Karena doa kita yang tertulis di kolom komentar akan dibaca oleh jutaan saudara-saudara kita. Dan insya Allah mereka semua akan mengaminkan doa kita. Konsekuensinya kalau kita diaminkan doa kita oleh jutaan orang, insya Allah pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita minta kepada Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb alamin. Kita sekarang langsung aja ke acara inti, ke kajian, yaitu pengijazahan.
Pertama tulis dulu hadaratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil tharatul basyarati bil jannati al-Fatihah. Khususan ila hadrati jami'i awliya ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jalani qadasallahu sirru al-Fatihah wa ila hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Said Aslamil Afghanistan khususan hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza khususan hadrati Abi Wami wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi kita sudah maklum ya. Kita sudah paham, sudah mengetahui lagi setiap kita mengucap Al-Fatihah kita harus baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus yang diwirid sholawat mubarakah itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuman ini hitungan. Hitungan ini kalau kita ingin benar-benar cespleng ya, dibacanya 11.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 11.000 lah. Kalau kita punya keinginan yang benar-benar penting, punya keinginan yang benar-benar mendesak, punya keinginan yang benar-benar mendadak, bacalah 11.000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu setelah hadarat dulu. Insya Allah kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, kita aplikasikan dengan penuh keyakinan, kehusyuan, maka dijamin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sih cuma ngobrol. Jadi yang diamalkan, yang dikerjakan oleh Al-Fakir seperti itu. Jadi sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita wirid malam, pagi diwujudkan oleh Allah. Maha suci Allah. Maha gagah Allah. Maha segalanya Allah. Ini Al-Fakir dijajakan sekali lagi untuk semua siapapun, handai tolan, saudara kenalan dimanapun berada. Ayo Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Tafadhol amalkan. Tafadhol kerjakan. Tafadhol bagikan untuk saudara kenalan, keluarga. Ayo Al-Fakir dijajakan untuk semua. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Al-afi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.